Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Nimade Eva Ristianti dengan NIM akhir 051 dari Prodi Diploma 3 Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gizi pada masa prakonsepsi. Silakan disimak. Gizi pada masa prakonsepsi. Jadi, apa sih gizi pada prakonsepsi itu? Gizi prakonsepsi yaitu tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan zat gizi untuk mempersiapkan kehamilan. Status gizi prakonsepsi akan mempengaruhi gizi pada saat hamil dan kesejahteraan bayi yang akan lebih baik jika pencegahannya dilakukan pada saat sebelum hamil. Jadi, disimpulkan gizi pada masa prakonsepsi itu adalah gizi yang kita perlukan saat sebelum hamil. Nah, mengapa sih gizi bagi wanita prakonsepsi itu sangat penting? Jadi begini, bayi berat badan lahir rendah atau BBLR yang sejak lahir mempunyai cadangan zat gizi sedikit akan tumbuh menjadi remaja putri dengan cadangan zat gizi sedikit pula. Dan apabila mereka menjadi ibu dan mengalami kehamilan, kemungkinan besar akan menderita anemia gizi. Nah, anak dengan gizi kurang cenderung menjadi dewasa pendek dan cenderung melahirkan bayi kecil, serta meningkatkan risiko memiliki presentasi pendidikan yang rendah dan atau memiliki status sosial ekonomi rendah. Nah, jadi wanita yang akan hamil itu minimal mempunyai tinggi badan atau kurang lebih 150 cm. Nah, gizi pada masa kehamilan adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan embrio dan janin serta status kesehatan ibu hamil. Nah, adapun masalah gizi yang banyak menyerang pada masa prakonsepsi. Apa saja sih? Yang pertama ada kekurangan zat besi. Jadi, pertumbuhan yang cepat ditambah dengan gaya hidup dan pilihan makanan yang buruk bisa mengakibatkan seorang mengalami anemia akibat kekurangan zat besi, terutama pada perempuan ketika ia sudah mengalami menstruasi. Maka dari itu kita perlu mengkonsumsi makanan yang baik. Jadi seperti daging merah, daging sapi, kemudian sereal, buah kering, roti, sayur berdaun hijau seperti bayam, pakcoy, sayur hijau, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kekurangan kalsium. Jadi menurut survei menemukan sekitar 25% orang atau perempuan memiliki asupan kalsium lebih rendah dari yang direkomendasikan, sehingga berdampak terhadap kesehatan tulang. Jadi kita perlu mengkonsumsi makanan yang baik seperti olahan susu, yaitu yogurt, keju. Kemudian jika orang yang tidak suka dengan olahan susu bisa mengkonsumsi susu kedelai. Lalu apa sih peran gizi dalam masa prakonsepsi itu? Jadi, peran gizi pada masa prakonsepsi atau masa sebelum hamil ada dua, yaitu peran gizi dalam meningkatkan fertilitas dan peran gizi dalam pencegahan kemandulan. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan slide berikut. Nah, peran gizi pada masa prakonsepsi. Yang pertama, peran gizi dalam meningkatkan fertilitas. Gizi sangat penting perannya dalam meningkatkan kesehatan reproduksi. Fungsi seks sangat dipengaruhi oleh glandula endokrin yang menghasilkan hormon reproduksi. Untuk menghasilkan hormon tersebut diperlukan gizi, maka kita harus mengkonsumsi makanan yang cukup akan gizi dan yang baik untuk tubuh kita. Lalu, fungsi seks dan reproduksi akan berjalan baik
bila kita dapat memenuhi kecukupan gizi. Nah, yang kedua, peran gizi dalam perubahan kemandulan. Status gizi kurang karena asupan kurang, misalnya karena anoreksia, menyebabkan perubahan kadar hormon steroid ketika menjadi peningkatan kadar testosteron serum yang kemudian dapat menyebabkan perubahan siklus ovulasi. Selain itu, konsumsi nutrisi yang tidak seimbang berperan terhadap kejadian amenorre, sedangkan kekurangan zat gizi seperti kekurangan zat besi pada penderita anemia dapat menyebabkan berkurangnya kesuburan pada wanita maupun pria. Pengaruh malnutrisi pada kesehatan reproduksi masa prakonsepsi atau sebelum hamil dibagi menjadi dua. Yang pertama, obesitas dengan kesehatan reproduksi. Keadaan obesitas pada wanita dan pria dapat menyebabkan gangguan reproduksi. Pada wanita, beberapa studi menunjukkan bahwa wanita yang kelebihan berat badan atau obesitas akan mengalami peningkatan risiko amenorre, masalah fertilitas, komplikasi kehamilan, keguguran, dan defek lahir jika dibandingkan dengan wanita yang berat badannya normal. Yang kedua, ada anemia dengan kesehatan reproduksi. Anemia atau kurang darah Hb kurang dari 12 Gr/set sangat terkait erat dengan masalah kesehatan reproduksi atau terutama pada perempuan. Jika perempuan mengalami anemia, maka akan menjadi sangat berbahaya pada waktu dia hamil dan melahirkan. Perempuan yang menderita anemia berpotensi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau kurang dari 2,5 kg. Di samping itu, anemia dapat menyebabkan kematian baik ibu maupun bayi pada proses persalinan. Maka, hal-hal di atas perlu kita cegah dari sebelum kehamilan. Lalu ada 5 kebutuhan gizi pada masa sebelum hamil atau prakonsepsi. Yang pertama ada kebutuhan energi. Energi sangat dibutuhkan oleh wanita untuk mendukung aktivitasnya sehari-hari, serta dibutuhkan untuk proses metabolisme tubuh. Kemudian yang kedua ada kebutuhan protein. Kebutuhan protein sangat penting karena sebagai cadangan energi. Kemudian ada kebutuhan lemak dan karbohidrat, kebutuhan vitamin dan mineral, dan yang terakhir ada kebutuhan Fe atau zat besi. Jadi kekurangan darah yang dikenal dengan anemia gizi, maka perlu makanan sumber zat besi, yaitu seperti sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan, hati, telur, dan daging. Fe lebih baik dikonsumsi bersama dengan vitamin C karena akan lebih mudah terabsorpsi. Lanjut, ada vitamin dan mineral yang baik pada wanita masa prakonsepsi. Jadi yang pertama ada vitamin A. Dalam reproduksi wanita dan perkembangan embrio, vitamin A itu sangat penting. Kemudian ada vitamin E yang berfungsi sebagai meningkatkan pelepasan prostaglandin, metabolit asam arakhidonat yang menghambat agregasi platelet, mengurangi kontraktilitas uterus, dan meningkatkan vasodilatasi. Kemudian ada vitamin C, vitamin D, dan vitamin B1 atau tiamin. Tiamin berperan pada reaksi transkotolase, misalnya dalam lintasan pentosa fosfat, di mana semua reaksi ini dihambat pada defisiensi tiamin. Kemudian ada asam folat, zinc, dan yodium.
Pesan dasar gizi seimbang. Kita sebagai perantara kesehatan perlu memberikan penyuluhan terkait pendidikan pada wanita prakonsepsi diperlukan untuk mencapai status gizi yang baik dan berperilaku gizi yang baik dan benar. Adapun pesan dasar gizi seimbang yang diuraikan oleh Depkes adalah makanlah makanan yang cukup untuk mencukupi kecukupan energi. Makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi, batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kecukupan energi, gunakan garam beriodium, makanlah makanan sumber zat besi, berikan ASI saja pada bayi sampai umur 6 bulan, dan ditambah MPASI sesudahnya atau makanan pendamping ASI sesudahnya. Minumlah air bersih yang aman dan cukup jumlahnya. Lakukan aktivitas fisik secara teratur. Hindari minuman-minuman beralkohol dan makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Baik, jadi itu tadi mengenai gizi pada masa prakonsepsi atau sebelum hamil. Jadi perlu ditekankan kita sebagai generasi penerus bangsa, khususnya pada wanita, perlu memenuhi kecukupan gizi agar nantinya menimbulkan kesejahteraan pada janin pada saat hamil maupun nanti saat persalinan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terdapat kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Sekian dari saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Bye bye.